Halo, pada hari ini saya yang bernama Feli Sofita dari kelas 10 MIPA 4 akan mempresentasikan materi bahasa Indonesia. Materi yang akan kita bahas adalah teks eksposisi. Apa itu teks eksposisi? Judul besar yang akan saya cakup adalah pengertiannya, tujuan, struktur, ciri-ciri, langkah menulis, kaidah kebahasaan, sampai jenis teks eksposisi. Poin pertama, pengertian teks eksposisi. Teks ini adalah sebuah teks karangan atau paragraf yang mengandung informasi yang digambarkan dalam bentuk yang singkat, padat, dan jelas. Tujuan dari teks ini adalah sebagai sarana untuk memberikan informasi-informasi atau ilmu pengetahuan tertentu supaya dapat menjadi jelas demi bertambahnya wawasan untuk pembaca. Selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur teks eksposisi. Tentunya teks eksposisi mempunyai struktur agar susunannya menjadi lebih teratur. Dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah judul. Judul adalah nama atau tema yang mencakup keseluruhan isi tulisan. Yang kedua adalah tesis. Tesis merupakan bagian yang memuat pernyataan pendapat penulis, yaitu pendapat umum. Disebut juga pembuka. Biasanya diisi dengan opini dari penulis. Yang ketiga adalah argumentasi, merupakan unsur penjelas yang mendukung tesis, yang biasanya berisikan alasan-alasan untuk memperkuat argumen dari penulis. Dan yang terakhir adalah penegasan ulang. Penegasan ulang merupakan bagian yang bertujuan untuk menegaskan pendapat penulis. Selanjutnya adalah ciri-ciri teks eksposisi. Di sini terdapat 9 ciri-ciri. Yang pertama adalah singkat dan padat. Isinya sesuai dengan topik yang dibicarakan. Yang kedua adalah gaya informasi yang mengajak, yaitu mengajak pembaca untuk memihak kepada penulis. Yang ketiga adalah menggunakan bahasa baku, mengikuti PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Yang keempat adalah tidak memihak siapapun, tidak condong mendukung atau menjatuhkan sisi yang lain, atau juga disebut netral. Yang kelima adalah teks bersifat objektif dan netral, harus melihat dari segi pandang semua orang. Yang keenam adalah penjelasan disertai dengan data yang akurat. Datanya harus sesuai dengan fakta dan jelas sumbernya dari mana. Yang ketujuh adalah berisi informasi pengetahuan, yaitu bermanfaat bagi pengetahuan manusia. Yang ke-8 adalah fakta digunakan sebagai alat komunikasi dan kontribusi. Maksudnya dalam teks eksposisi, fakta disajikan sebagai alat yang berfungsi mendukung argumen yang dibangun penulis. Dan yang terakhir adalah menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Yang maksudnya adalah teks eksposisi harus mencakup hal yang biasanya ditanyakan masyarakat umum. Selanjutnya adalah langkah menyusun teks eksposisi. Pada teks eksposisi, sebelum kita membuatnya, terdapat 5 langkah. Yang pertama adalah menentukan tema yang tepat. Sebelum kita membuat teks eksposisi, kita harus mengetahui tema apa yang mau kita angkat nanti. Yang kedua adalah menentukan tujuan karangan. Kita harus mengetahui kepada siapa tujuan kita membuat karangan ini. Yang ketiga adalah memilih data yang sesuai dengan tema. Kita harus memperoleh data yang sesuai dengan fakta dan juga jelas dari mana asalnya. Yang keempat adalah membuat kerangka karangan. Kita harus bisa membuat poin-poin dasar dari karangan nantinya. Yang kelima adalah mengembangkan kerangka menjadi karangan. Di sini kita akan menggunakan bahasa-bahasa yang sesuai dengan PUEBI sehingga menjadi karangan dan kita bisa membuatnya menjadi simpulan. Kemudian kaidah kebahasaan teks eksposisi. Di sini terdapat 3 kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks eksposisi, yaitu pronomina, nomina, dan verba, dan terakhir adalah penggunaan konjungsi. Pronomina adalah jenis kata yang menggantikan nomina atau frasa nomina. Dibagi menjadi 2, yaitu pronomina personal yang terdiri dari satu subjek. Biasanya yang dipakai adalah ia, dia, anda, beliau, dan kata yang biasanya diakhiri dengan nya. Dan yang kedua adalah pronomina non-personal yang terdiri dari 2 atau lebih subjek. Contohnya adalah kita, kami, kalian, mereka, dan sebagainya. Yang kedua adalah nomina dan verba. Nomina adalah kata yang mengacu pada benda, baik nyata maupun abstrak. Dalam kalimat berkedudukan sebagai subjek. Sedangkan verba adalah kata yang mengandung makna dasar perbuatan, proses, atau keadaan yang bukan sifat. Dalam kalimat berkedudukan sebagai predikat.
Dan yang terakhir adalah penggunaan konjungsi. Kata konjungsi atau penghubung adalah kata untuk menghubungkan kalimat untuk memperkuat argumen. Contohnya adalah selain itu, bahkan, lagi pula, dan sebagainya. Hal terakhir yang akan kita bahas adalah mengenai jenis teks eksposisi yang dibagi menjadi 8. Yang pertama adalah eksposisi proses yang memaparkan langkah-langkah atau cara melakukan sesuatu dari awal hingga akhir. Yang kedua adalah eksposisi definisi yang menjelaskan topik tertentu secara definitif, yaitu memberikan penjelasan dengan batasan makna. Yang ketiga adalah eksposisi ilustrasi yang bertujuan untuk memberanikan gambaran atas suatu ide nyata agar pembaca dapat memahaminya dengan baik. Yang keempat adalah eksposisi pertentangan. Eksposisi ini berisi topik yang menjelaskan sisi kontradiksi yang biasanya berhubungan dengan topik yang lain. Yang kelima adalah eksposisi klasifikasi yang berfungsi untuk mengelompokkan atau membagi sesuatu ke dalam golongan tertentu. Yang keenam adalah eksposisi perbandingan yang membandingkan antara satu pengetahuan dengan yang lainnya. Yang ketujuh adalah eksposisi analisis. Eksposisi ini berisi pengamatan yang mendalam, lalu pada bagian argumentasi dibahas secara bertahap. Dan yang terakhir adalah eksposisi berita yang berisi informasi yang biasanya terdapat pada media massa yang bersifat aktual dan faktual. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata.